عليه من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة. فاتح إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين، خصوصا إلى روح سيدنا أحمد بن إسحاق المحجي الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولي وفروعي وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil kabir muta'al, thumma salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin maula Bilal wa ala alihi wa sahbihi khairi sahabin wa al. Amma ba'du, subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam. Ya man huwa fi 'uluwi kain, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi majdihi matin. Allahumma akrimna min nuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya akramul akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin ya rahman ya rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Hari ini kita tidak melanjutkan pembacaan kitab, insyaallah Selasa depan, karena ada hal yang amat penting terkait masalah pertanyaan apakah hadis Sahih Bukhari itu semuanya sahih. Ini banyak jadi pertanyaan. Dan apakah niat Imam Bukhari memang meletakkan seluruh hadis di dalam kitab sahihnya itu tujuannya hanya hadis-hadis sahih saja yang dikumpulkan di dalam kitab tersebut. Nah, ini kadang-kadang disalahpahami bahwa Imam Bukhari sebenarnya menulis kitab tersebut, kitab Sahih Bukhari itu bukan untuk orang awam. Imam Bukhari menulis kitab Sahih Bukhari itu untuk ulama-ulama ahli hadis di zamannya. Nah, jadi bukan untuk konsumsi orang-orang awam seperti kita. Beliau tulis kitab itu tujuannya untuk para ulama-ulama ahli hadis yang ada di zamannya. Nah, sehingga di dalam kitab Sahih Bukhari itu ternyata banyak juga hadis-hadis yang berpenyakit. Hadis-hadis yang berpenyakit disebut ilalul hadis. Imam Bukhari seorang imam ahli hadis di dalam ilmu ruwat dan juga ilmu rijal wa ilmu riwayat, juga ilmu ilal. Beliau adalah imamnya. Sehingga di dalam Sahihul Bukhari pun banyak terdapat hadis-hadis yang berpenyakit, yang memang sengaja, bukan Imam Bukhari tidak tahu ya,
Imam Bukhari memahami ini hadis-hadis yang berpenyakit. Ya tentunya kalau berpenyakit itu sumbernya bukan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa saja palsu. Namanya juga berpenyakit. Nah, Imam Bukhari sengaja memasukkan di dalam kitabnya Sahihul Bukhari baik berupa isyarat tanpa keterangan. Makanya kan beberapa hadis diulang-ulang. Dalam kitab Sahih Bukhari itu kurang lebih hadisnya 5 ribuan. Sekitar 5 ribuan. Tapi ketika ada beberapa hadis yang diulang-ulang jumlahnya hampir mencapai 7.000. Tentu ketika beliau mengulang-ulang hadis bukan tanpa makna, ada maksud. Di antaranya memperkuat makna hadis yang diulang. Yang kedua untuk kita memperhatikan bahwa hadis ini amat penting sehingga beliau ulang-ulang. Dan ada juga untuk memastikan bahwa hadis ini hadis yang ilal, yang berlawanan dengan hadis sahih. Nah, sehingga Imam Bukhari sengaja memasukkan hadis-hadis yang berpenyakit yang pada masa itu dianggap itu adalah hadis yang marfu', yang sahih, yang bersambung kepada Nabi dan derajatnya sahih. Nah, beliau masukkan di dalam Sahih Bukhari. Ada yang beliau langsung menyebut ini hadis ilal. Nah, ketahuannya dari kitab syarah. Tapi ada beliau tanpa menerangkan, langsung memasukkan hadis tersebut dengan isyarat. Karena ulama-ulama hadis akan memahami, oh ini maksudnya Imam Bukhari, ternyata ini hadis berpenyakit. Bukan ditujukan hadis ini sebagai hadis yang sahih. Dan itu termuat di dalam kitab Sahihul Bukhari. Sebab itu dari awal ya, para ulama mengatakan Imam Bukhari menulis kitab hadis tersebut untuk ulama-ulama hadis yang ada di zamannya. Itu. Sebagai contoh, ada satu riwayat hadis yang menyebutkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam terputus wahyu. Kemudian Nabi frustasi di situ. Itu dalam riwayatnya disebutkan. Saking frustasinya Nabi berniat membunuh diri. Naik di atas suatu bukit, kemudian berniat ingin loncat. Ketika berniat ingin meloncat di atas bukit, jatuh ke bawah pasti mati. Malaikat Jibril datang menghalangi, jangan. Dan itu terjadi hingga 3 kali. Niat ingin bunuh diri. Nah, ini kan bertentangan dengan ayat Al-Quran yang dimana Allah Ta'ala berfirman wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kalian membunuh diri kalian. Belum lagi ada ayat jangan kalian sodorkan diri kalian dalam kebinasaan ila tahluka. Ada ayat juga annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'ah. Ya, siapa yang membunuh satu jiwa di muka bumi ini dosanya seperti membunuh seluruh jiwa manusia yang ada di muka bumi. Belum lagi dalam hadis Nabi katakan bunuh diri itu minal kabair. Bunuh diri itu termasuk dosa besar. Kok bisa Nabi ingin bunuh diri? Apakah mungkin perbuatan Nabi bertentangan dengan apa yang Nabi sampaikan di dalam Al-Quran dan dalam hadis? Dan ini ada dalam Sahih Bukhari. Nah, Imam Bukhari bermaksud meriwayatkan hadis ini bahwa hadis ini berpenyakit. Bukan maksud beliau bahwa saya masukkan di kitab saya hadis ini sahih, bukan. Makanya kitab ini bukan orang awam yang bisa paham. Nah, sehingga ada ulama Jeddah. Beliau menulis satu kitab Manhaju al-Imamul Bukhari. Ya. Fi ardil hadis al-ma'lul.
Metodologi Imam Bukhari di dalam memaparkan hadis yang berpenyakit yang ada dalam kitab Sahihul Bukhari. Ada juga Syekh Abu Bakar Kafi menulis kitab Manhaj al-Imamul Bukhari fi Tashih al-Ahadith wa Ta'liliha, yang artinya metodologi Imam Bukhari di dalam mensahihkan hadis dan juga mentaklil hadis. Saya buka satu kitab seorang ulama ahli hadis juga ahli sejarah bernama Syekh Al-Amiri Al-Muhaddits. Itu dalam kitab beliau Bahjatul Mahafil wa Bughyatul Amathil. Ada keterangan di situ. Di footnote, catatan kaki. Ketika meriwayatkan Nabi ingin bunuh diri, dalam riwayat tersebut yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, apa kata beliau di catatan kaki? Hadis ini adalah hadis yang berpenyakit, yang sengaja diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya dengan tujuan untuk memastikan dan mengumumkan bahwa hadis semacam ini bertentangan dengan riwayat-riwayat yang lebih sahih, bahkan bertentangan dengan ayat Al-Quran, sehingga wajib ditolak. Cuma masalahnya kan nggak ada keterangan itu dalam kitab Sahih Bukhari. Karena Imam Bukhari menulis itu bukan buat kita orang awam, kepada para ulama hadis yang tentu mereka ketika membaca bab tersebut, makanya dalam tartib bab Imam Bukhari itu ada sir, ada rahasia. Susunan babnya itu seakan-akan kalau kita orang awam membaca itu tidak rapi, tidak sistematis. Beda dengan Sahih Muslim, antara bab per bab itu sistematis. Hadisnya bab siwak, ya hadisnya tentang siwak. Tapi kadang-kadang Imam Bukhari dalam satu bab itu hadisnya berbeda dengan isi bab tersebut. Nah itu karena ada rahasia di situ. Dalam sisi bab saja itu menjadi ilmu tuh. Ada kitab namanya Al-Mutawari ala Abwabi Sahih Al-Bukhari. Nah, kitab tersebut Ibnu Munairah ya, Al-Iskandari. Munairah Al-Iskandari menulis kitab Al-Mutawari ala Abwabi Sahih Al-Bukhari. Beliau mengatakan dari bab-bab yang disusun oleh Imam Bukhari, di situ ada ilmunya. Baru babnya, belum isi. Sehingga hadis semacam itu yang dimaksudkan oleh Imam Bukhari adalah hadis yang berpenyakit, yang beliau tuangkan dalam kitab Sahih Bukhari, yang memang yang mengerti dan memahami adalah ulama-ulama hadis. Itu kata Syekh Al-Amiri dalam kitab Bahjatul Mahafil, ada keterangannya. Jadi dari isi hadis saja itu kita yang punya akal sehat tidak bisa menerima. Kok bisa Nabi niat bunuh diri? Ya. Niat bunuh diri itu sudah jelek. Di mana ma'asumnya, ismahnya Nabi SAW? Gitu. Nah, jadi hati-hati, gak boleh nukil-nukil. Walaupun dalam kitab hadis sekalipun itu ada tata cara, ada regulasinya, ada aturannya. Gitu. Termasuk misalnya dalam Sahihul Bukhari disebutkan Sayyidina Abu Thalib di dalam neraka. Ya, ulama yang paham tentang ilmu ini, paham manhajnya Imam Bukhari, juga menganggap hadis ini imma saz, imma ilal. Seperti Said Ahmad Zainud Dahlan. Beliau ketika membaca hadis tersebut loncat. Ada tradisi mereka mengkhatamkan Sahihul Bukhari di bulan Rajab. Biasanya dihatamkan tuh kitab Sahih Bukhari, dibaca dari awal sampai akhir. Tapi tiap kali sampai ke hadis yang menerangkan bahwa Sayyidina Abu Thalib di dalam neraka, beliau gak berani baca. Beliau loncat. Itu Al-Imam As-Said Ahmad Zaini Dahlan. Bahkan beliau menulis kitab berjudul Asnal Matalib fi Najati Abi Thalib, untuk membela bahwa Sayyidina Abu Thalib itu adalah seorang mukmin. Nah, dan beliau menganggap hadis itu adalah hadis yang berpenyakit. Nah, dan Imam Bukhari punya metodologi itu. Begitu juga di kitab Al-Fiqhul Akbar, kitabnya Imam Abi Hanifah.
Judulnya Al-Fiqhu Al-Akbar, ya, tapi isinya bukan fikih, isinya ilmu kalam, ilmu tauhid. Di situ ada satu redaksi menyatakan bahwa kedua orang tua Nabi mata alal kufri. Ya. Abawai an-Nabi Muhammadin mata alal kufri. Kalau diterjemahkan, kedua orang tua Nabi telah wafat dalam keadaan kafir. Di situ dikatakan qol al-Imam Abu Hanifah, karena kitab ini kan dinisbat kepada Imam Abu Hanifah. Al-Fiqhul Akbar judulnya. Ternyata percetakan salah tulis, ada yang kehapus. Dapat naskah aslinya di Mesir. Para ulama yang muhakkik, mereka meneliti naskah aslinya itu kan masih ada, atau paling tidak cetakan-cetakan lama deh. Itu ada huruf ma yang terhapus. Huruf ma itu artinya tidak, manafi. Jadi yang aslinya itu adalah walidai an-Nabi Muhammad ma mata alal kufri. Kedua orang tua Nabi tidak, mata wafat alal kufri, dalam keadaan kafir. Coba lihat, berbahaya sekali. Huruf ma-nya hilang, tidaknya hilang. Sehingga kalau diterjemahkan kedua orang tua Nabi mati, pakai kata mati lagi, mata, atau diartikan wafat dalam keadaan kafir. Tapi kalau ada huruf ma, memastikan bahwa kedua orang tua Nabi tidak meninggal dalam keadaan kafir, tapi dalam keadaan beriman. Nah, huruf ma-nya itu terhapus. Apakah karena cetakan atau ada yang sengaja menghapus, wallahu alam. Tapi aslinya Imam Abu Hanifah tidak pernah mengatakan dengan kalimat tersebut. Justru beliau meyakini kedua orang tua Nabi itu meninggal dalam keadaan sebagai ahli fatrah. Dan itu dibela oleh Mula Ali Qori. Ya. Human error kadang-kadang, percetakannya atau gak disengaja juga bisa jadi. Ada juga yang sengaja, ya, seperti kitab Al-Ibana an Usuli Diyanah Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari, itu memang sengaja dipalsukan sehingga murid dari murid beliau bernama Ibnu Furak berusaha mengumpulkan pendapat-pendapat aslinya beliau. Yang namanya Ibnu Furak belajar kepada Imam Al-Bahili, Imam Al-Bahili belajar kepada Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Nah, jadi karena sudah dipalsukan, kata Imam Sofadi, juga Al-Imam Ibnu Asakir mengatakan hal yang sama, bahwa kitab Al-Ibanah dipalsukan. Maka murid daripada murid beliau, Ibnu Furak, berusaha mengumpulkan pendapat-pendapat beliau yang masih asli dalam kitab At-Tajrid. Nah, kitab At-Tajrid itu kumpulan pendapat Imam Abu Hasan yang masih belum distorsi, dirubah, dipalsukan, dimasukkan ke dalam kitab tersebut. Nah, ini jadi luar biasa, ya, kesalahan-kesalahan yang sengaja, adapun yang tidak disengaja, tapi dampaknya sangat luar biasa. Nah, Syekh Mula Ali Qori awalnya terpengaruh dengan riwayat-riwayat ini. Syekh Dr. Abdul Qadir Ma'asub dalam kitab beliau Al-Israiliyat wal Marjuhat fi Tafsir Jalalain, di situ menukil satu riwayat Syekh Mula Ali Qori pernah menulis kitab yang isinya dalil-dalil yang menunjukkan bahwa kedua orang tua Nabi wafat dalam keadaan kafir atau dalam keadaan tidak beriman. Beliau tulis kitab khusus itu. Di tengah-tengah penulisan tangannya lumpuh. Jadi belum sempat dicetak, tangannya lumpuh. Akhirnya malam harinya tidur, berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, yang dimana kurang lebih Rasulullah murka, marah. Karena luar biasa, kitab khusus sengaja ditulis hanya menceritakan tentang kedua orang tua Nabi. Kemudian kesimpulannya, kedua orang tua Nabi adalah orang yang mati dalam keadaan kafir, lumpuh tangan.
maka minta maaf kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, waktu mimpi itu beliau ditegur oleh Rasul dan beliau menyesal dan minta maaf. Maka setelah itu bangun dari tidurnya, beliau membakar kitab tadi. Kemudian beliau menulis kitab yang membela kedua orang tua Nabi, bahwa kedua orang tua Nabi meninggal dalam keadaan beriman. Jadi kitab satu judulnya Al-Intisar. Ya, artinya Al-Intisar itu membela kedua orang tua Nabi Muhammad SAW. Maka tangan beliau sembuh saat itu juga, ya, sembuh dari lumpuhnya. Nah, maka pernah kami sebutkan bahwa tugas ulama-ulama terdahulu dan yang saat ini juga, yang memang mereka menekuni bidang tersebut, itu mereka sedang berjihad, ya, karena memang harus mewakafkan waktu, ya, kurang tidurnya mereka. Karena seperti itu, harus meriset kembali, meneliti kembali. Belum lagi riwayat-riwayat Israiliyat, belum lagi hadis-hadis yang jumlahnya kurang lebih 14.000 hadis-hadis yang dipalsukan atas Nabi Muhammad SAW. Mereka teliti kembali. Makanya benar apa kata Nabi dalam hadis, al-mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Seorang mujahid adalah orang yang memerangi dirinya, nafsunya untuk taat pada Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini cukup panjang, tapi bagian kalimat tersebut biasa dipisahkan. Tapi kalau riwayat aslinya itu panjang, ya, bahkan diriwayatkan oleh 7 ulama hadis. Ya, Imam Ahmad yang lahir tahun 164 Hijriah, wafat 241 Hijriah, di dalam musnadnya meriwayatkan hadis ini. Yang kedua ada Imam Ibnu Hibban yang lahir tahun 270, wafat 354 Hijriah, di dalam Sahih beliau. Kemudian diriwayatkan juga hadis ini oleh Imam At-Tabrani yang lahir tahun 260, wafat 360 Hijriah, di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir. Juga diriwayatkan oleh Al-Imam Abdullah ibn Mubarak dalam kitab Az-Zuhud yang lahir tahun 118 Hijriah, wafat 181 Hijriah. Juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim yang lahir tahun 321, wafat 405 Hijriah, dalam kitab Al-Mustadrak. Juga diriwayatkan oleh Imam An-Nasai yang lahir tahun 215, wafat 303 Hijriah. Ini tahun lahirnya ada khilaf, tapi ada pendapat 215, wafat 303 Hijriah, dalam kitab As-Sunanul Kubra. Kemudian hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi yang lahir tahun 384, wafat 458 Hijriah, dalam kitab Syu'abul Iman. Jadi luar biasa penjagaan ulama, ya. Makanya Syekh Kashmiri itu sangat kritis dan teliti sekali ketika menjelaskan hadis-hadis di dalam kitab Sahih Bukhari. Judul kitabnya Faidul Bari. Ulama India namanya Syekh Anwar Shah Al-Kashmiri, ya. Beliau menghatamkan Musnad Imam Ahmad bin Hanbal 52 jilid. Kemudian setiap kalimat beliau terangkan satu persatu. Kemudian menghatamkan syarah Sahih Bukhari, ya, Umdatul Qari, sekitar 20 jilid hanya dalam waktu 1 bulan. Bulan suci Ramadan khatam. Kemudian beliau juga hafal dan memahami Fathul Bari, ya, bukan hafal Sahih Bukhari lagi. Sahih Bukhari kan matannya, tapi beliau memahami dan menghafal kitab Fathul Bari. Ada cetakan lain 15 jilid, cetakan yang lain bisa sampai 30 jilid. Nah, ini mujahid. Nah, beliau salah satu ulama yang sangat teliti ketika meriwayatkan hadis-hadis yang ada dalam Sahih Bukhari. Itu namanya Imam Al-Kashmiri, ya, ulama India. Kemudian akhir ini juga ada yang mempermasalahkan nama, ya, bahwa Nabi menyebut iman, ya, rukun iman. Jadi ilmunya harus dinamakan ilmu iman. Tapi belakangan dirubah jadi ilmu akidah, dirubah jadi ilmu kalam, dirubah jadi ilmu tauhid, ya. Katanya harus dinamakan dengan nama iman.
Jangan dirubah-rubah lagi. Nah, maka ini jawabannya sudah dijawab oleh para ulama terdahulu bahwa masalah nama itu gak ada masalah. Yang dilihat itu bukan nama, isinya. Kenapa di zaman Nabi gak ada nama akidah? Ya, itu bukan hanya masalah akidah, masalah ilmu fikih juga gak ada. Nama ilmu fikih gak ada zaman Nabi. Tajwid ada tidak? Ilmu tajwid, ilmu tasawuf, ilmu nahu, ilmu sorof, ilmu tafsir, semua ilmu ini, ilmu-ilmu agama Islam ada setelah wafatnya Rasul SAW. Karena di zaman Nabi belum disusun menjadi satu ilmu. Pengamalannya ada, teorinya ada, tapi untuk mempermudah umat ini untuk bisa mempelajari, maka disusunlah menjadi satu bidang ilmu. Makanya ilmu itu kan definisinya adalah kumpulan pengetahuan yang disusun secara sistematis. Itu namanya ilmu. Jadi adanya ilmu mempermudah. Maka ulama menamakan setelah itu. Ini namanya, kalau hukum namanya ilmu fikih. Bicara keimanan namanya ilmu akidah, ilmu kalam, ilmu tauhid. Yang bicara tentang suluknya Nabi. Jadi semuanya objeknya itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sih perilaku Nabi, akhlaknya Nabi, cara hidupnya Nabi, disebut suluk. Nah, ada yang fokus di bagian itu. Yang mereka bahas hanya masalah itu, gak ada yang lain. Itu kan mempermudah. Nah, setelah itu jadilah ilmu, namanya ilmu tasawuf. Yang satunya fokus bagaimana sih Nabi menerapkan hukum syariat, ketika puasa, zakat. Dia gak fokus lagi di masalah perilaku, fokusnya di masalah hukum, penerapan hukum. Maka dikumpulkanlah ini, ya. Jadilah satu bidang ilmu namanya ilmu fikih. Sederhana sekali, gak perlu disalahkan, ya. Akidah, bagaimana sih Nabi menerangkan tentang masalah ketuhanan. Yang dibahas ketuhanan saja, yang dibahas keimanan. Muncul ulama-ulama fokus dalam bidang tersebut, dikasih nama jadi ilmu. Ilmu tauhid sama ilmu kalam sama ilmu nama gak penting. Antum pakai bahasa Inggris gak apa-apa. Yang penting isinya apa? Oh, isinya bahas tentang rukun iman, rukun Islam, kan itu. Makanya ada ibarat al-ibrah bil jauhar la bil madhar. Al-ibrah bil musamma la bil isim. Pengambilan hukum itu yang dilihat isinya, bukan bungkusannya. Bungkusannya bagus, misalnya cap, ya, ini ada makanan, cap sajadah, gambar Ka'bah. Tapi dalam isinya itu ada campuran babi. Yang dihukumi mana? Apakah bungkusannya, apa isinya? Isinya. Jadi nama itu gak penting, selama nama itu baik, ya gak ada masalah. Yang dilihat hukum isinya. Begitu juga nama ilmu kalam, ilmu akidah, ilmu tauhid, itu kan nama. Harus tahu isinya apa nih, karena yang menjadi hukum itu adalah isinya. Nah, sekarang nih misalnya orang mempermasalahkan Maulid Nabi, kitabnya ya, ada Simtud Durar, ada Dai'ul Lami, ada apalagi Ad-Dibai, ada Syaraful Anam dan lain sebagainya. Ya, ketika menyebut membaca Maulid Nabi, oh salah, ini nggak boleh. Tapi kalau ganti nama membaca Sirah Nabawiyah boleh. Makanya sekarang Habib Umar ditarim, kalau lihat channelnya itu pembacaan Maulid Nabi SAW sudah dirubah, sudah bukan membaca Maulid Nabi tapi Qiraah As-Sirah An-Nabawiyah, membaca biografi Nabi Muhammad. Karena Maulid isinya itu tujuannya. Cuma gara-gara namanya beda dibilang salah. Tapi ketika dirubah membaca biografi Nabi, oh ini benar ini. Padahal kitabnya itu. Nah itu kenapa? Karena salah memahami. Yang dilihat hanya nama tapi tidak lihat isi. Substansinya itu isinya, bukan namanya. Itu. Nah, dulu ada ulama besar namanya Al-Imam Abu Hasan An-Nadawi, menulis kitab Jinayatul Mustalahat. Kitab tersebut membahas bahwa
kadang-kadang orang terlalu sibuk mengurus nama tapi lupa isinya. Padahal yang penting itu adalah isi daripada sesuatu tersebut, substansinya itu, bukan nama. Kayak kalau ke Australia kemarin, Habib Jindan, beliau ceramah di sana, itu temanya itu bahasa Inggris, the prophet, Rasul, macam-macam lah bahasa Inggris. Itu kan nama tuh. Ternyata acaranya apa? Pembacaan maulid, latib, ceramah. Berarti dilihat isinya. Begitu juga nama ilmu kalam, ilmu tauhid dan seterusnya. Ini ada yang bertanya, jadi saya jawab. Begitu juga ada yang bertanya terkait ayat wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Karena kaitannya ayat tersebut nanti turun juga bersamaan dengan terhentinya wahyu, dan kaitannya dengan tadi mau Nabi ingin bunuh diri tadi. Nah, sudah dijawab tadi bahwa itu hadis ilal. Walaupun riwayat ini banyak termuat dalam kitab-kitab sejarah. Kitab sejarah termuat banyak riwayat tersebut dan mereka nukil dari Sahih Bukhari. Nah, padahal Imam Bukhari sengaja meriwayatkan hadis tersebut menunjukkan bahwa hadis tersebut berpenyakit, bukan hadis yang sahih. Ya, tidak mungkin Nabi mau bunuh diri. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Huruf waw lil istinaf. Istinaf itu artinya pembuka kalimat. Ada juga sebagian ahli nahwu menyebut waw atof. Huruf lamnya apa di situ? La saufa, wala saufa. Namanya lam taukid. Huruf lam itu biasa menyimpan sumpah demi Allah. Jadi ada kalimat sumpah di situ yang dihapus. Ya. Artinya dan sungguh demi Allah begitu. Wala saufa, dan sungguh demi Allah. Saufa litaswif. Lil mustaqbal al ba'id. Wasin litanfis lil mustaqbal al qarib. Nah, kalau sin akan, artinya sama akan, tapi akan dengan waktu yang dekat, waktu akan datang yang dekat. Karena huruf ini hanya masuk ke fi'il mudhari dan nanti dia hanya memiliki makna akan, tapi akannya sebentar atau waktu yang dekat. Tapi kalau saufa itu lil mustaqbal ba'id, akannya jauh ke depan sampai akhirat. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Yu'tika fil mudhari, memberi. Siapa memberi? Failnya rabbuka, Allah, penciptamu Allah. Kepada siapa? Kepada kaf, huruf kaf, dhamir muttasil, yaitu sebagai maf'ul bih, objek, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau diartikan dan sungguh demi Allah penciptamu atau Tuhanmu Allah akan memberikan kepadamu. Nah, itu ada kata a'ta yu'ti memiliki objek dua, tapi di situ gak ada. Kata a'ta itu objeknya dua. Ya, tapi di ayat tersebut hanya satu. Yang sisanya terhapus. Kalau terhapus maknanya syamil. Artinya Allah memberikan kepada Nabi Muhammad SAW anugerah yang tidak terbatas. Misalnya kalau Allah bilang wala sawfa yu'tika rabbuka al-Qur'ana fatarda misalnya. Berarti kan terbatas bahwa Allah hanya memberikan kepada Nabi Muhammad Al-Qur'an, maka engkau pun ridho. Nah, tapi di sini enggak, istimewa ayat ini enggak disebut objeknya. Setelah objek pertama, objek kedua enggak disebut, sehingga diterjemahkan bahwa penciptamu Allah senantiasa akan memberikan kepadamu berbagai macam pemberian dan anugerah yang tidak ada batasannya. Fatarda, huruf fa, huruf ataf,
tardo, maka engkau akan puas, engkau akan ridho dengan pemberian-pemberian tersebut. Itu sebab nuzulnya itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan izan wallahi la arda wa wahidun min ummati finnar. Kalau begitu demi Allah, ya Allah, aku tidak akan ridho jika masih ada seorang dari umatku berada dalam neraka. Kalau semua umatku masuk surga, maka aku ridho, kata Nabi Muhammad SAW. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Nah, istimewanya ayat ini ketika turun, setelah ayat ini Allah menepati janjinya. Jadi maknanya di situ Allah akan senantiasa memberikan anugerah kepada Nabi Muhammad SAW sampai beliau di akhirat. Pemberian itu tidak pernah terhenti, selalu Allah berikan tanpa henti-henti, begitu maksudnya. Dari di dunia ini sampai di akhirat. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Nah, setelah ayat ini turun, maka turun anugerah-anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Turun ayat atau surat Alam Nashrah Laka Sadrak. Bukankah kami telah lapangkan dadamu? Wa wada'na anka wizrak. Kata wada'a, kalau setelahnya ada huruf an, itu artinya asqata. Asqata, asqata, ya. Asqata yuskitu isqatan. Artinya apa? Kami sudah gugurkan darimu segala kesalahan. Jadi Nabi gak pernah salah. Atau semua dosamu kami telah hapuskan. Padahal Nabi tidak punya dosa. Artinya sebagai penegasan bahwa ini sosok manusia gak pernah salah dan tidak ada dosa sama sekali. Yaitu Nabi Muhammad SAW. Itu anugerah yang Allah berikan. Terus alladzi angkada dhahrak, yang membebankan punggungmu. Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan penyebutanmu. Nabi bertanya kepada Allah Ta'ala lewat perantara malaikat Jibril tafsiran daripada ayat tersebut, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan penyebutanmu. Maka Allah Ta'ala menjawab, idza dzukirtu dzukirta ma'i, yaitu apabila namaku disebut maka engkau pun disebut bersamaku. Maka setelah itu nama Allah selalu bergandengan dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada di arasy tertulis nama Nabi Muhammad dengan Allah. Syahadat juga di situ ada nama Allah, ada nama Nabi Muhammad. Tasyahud juga di situ menyebut Allah, di situ juga menyebut Nabi Muhammad. Azan juga begitu, menyebut nama Allah, juga menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dhamma al-ilahu isman nabi ila ismihi idza qala fil khamsi al-mu'adzinu ashhadu wa syaqqa lahu min ismihi liyudillahu fadul arsy mahmudun wa hadha muhammadu. Kemudian turun ayat lagi setelah itu, wattini wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Allah jadikan tempat Nabi lahir dan tinggal, tumbuh besar di negeri tersebut menjadi negeri yang aman. Anugerah berikutnya Allah tegaskan, wa laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim, dan sungguh telah kami ciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Itu Syekh Nawawi Al-Bantani menafsirkan di situ, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang manusia yang paling sempurna. Kana Rasul sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqa wa khuluqa, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling sempurna secara fisik dan akhlaknya. Kemudian untuk umatnya kebagian, karena Allah janji akan berikan banyak anugerah kepada Nabi Muhammad, akhirnya yang mendapatkan untung umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka dilanjutkan, illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ya, yang sebelumnya itu radadnahu asfala safilin, ya. Thumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Nah, dan orang-orang yang beriman, yaitu umat Nabi Muhammad SAW, yang beramal soleh, bagi mereka pahala tidak pernah terputus, kata Allah Ta'ala. Tidak pernah terputus. Diberikan anugerah itu kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu diberikan juga malam terbaik, khairun min alfi syahr,
yang lebih baik dari 1000 bulan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairun min alfi syahr. Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW dan umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian dijadikan sebagai makhluk terbaik, yaitu umat Nabi Muhammad SAW. Innal ladzina amanu wa amilus solihati faulai humul khairul bariyah. Gimana? Innal ladzina amanu al-bayyinah. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Ulaika hum khairul bariyah. Dalam satu qiraat khairul bariyah. Ada bariyah, ada bariyah, ada dua qiraat. Innal ladzina amanu wa amilus solihati, ya, ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh. Betul, ada beramal soleh, ya? Maka mereka itulah makhluk terbaik. Kemudian diberikan juga anugerah, dikasih titel khaira ummah. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Diberikan lagi anugerah, yaitu dijadikan agama terbaik dari semua agama yang pernah ada. Allah Ta'ala berfirman, walladzi arsala rasulahu, ya, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Ya Allah yang telah mengutus seorang rasul membawa petunjuk dan agama yang benar, agama Islam, yang dimana agama ini menjadi agama yang terbaik melampaui semua agama yang pernah ada. Ini semua Allah berikan setelah turun ayat wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Dan masih banyak lagi yang Allah berikan, ya, kepada Nabi Muhammad SAW. Ditutup dengan inna a'tayna al-kautsar, inna a'tayna kal-kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Diberikan itu juga kepada Nabi. Sesungguhnya kami, Allah telah berikan padamu Al-Kautsar, kebaikan yang sangat banyak. Itu di surat tadi Al-Insyirah juga, ya, fa inna ma'al usri yusra. Ya, kenapa yang al-usri alif lam ma'rifat? Itu artinya satu kesulitan umat ini, umat Islam, kalau menghadapi satu kesulitan, Allah akan berikan kepada mereka dua kemudahan. Itu maknanya kenapa diulang dua kali. Maka dalam hadis Nabi katakan lan yagliba usrul yusrain. Satu kesulitan tidak bisa mengalahkan dua kemudahan. Ini Allah berikan kepada Nabi Muhammad dan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diberikan lagi radhiyallahu anhum wa radu anhu. Dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak ayat-ayat tentang pemberian anugerah dari Allah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta umatnya setelah turunnya ayat wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Kemudian biasanya uslub di dalam Al-Qur'an, kalau Allah berikan sesuatu yang begitu besar nilainya, besar kebaikannya, itu menggunakan kata memberi ata yu'ti. Itu artinya Allah memberikan sesuatu yang sangat besar, sangat berharga, sangat mulia. Misalnya Allah Ta'ala berfirman walaqad atainaka sab'an minal mathani wal qur'anal azima. Dan sungguh telah kami berikan padamu, wahai Nabi Muhammad, surat Fatihah, yang kebanyakan tafsir surat Fatihah, dan Al-Quran yang agung. Nah, ini surat Fatihah dan Al-Quran sesuatu yang mulia, sesuatu yang agung, maka Allah tidak menggunakan kata a'ta. A'ta artinya memberi, tapi yang digunakan kata ata. Begitu juga ketika Nabi SAW memberikan syariat kepada kita, memberikan peninggalannya kepada kita, umatnya, itu pakai kata ata juga. Ya, wa ma atakum rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Nabi berikan pada kalian, ambillah, ya. Karena yang Nabi beri itu pasti sesuatu yang besar. Begitu juga Allah Ta'ala berfirman walaqad ataina Dauda wa Sulaimana ilma wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala kathirin min ibadihil mu'minin. Dan sungguh telah kami berikan kepada Nabi Daud dan Sulaiman ilmu. Karena ilmu ini sesuatu yang istimewa, sesuatu yang mulia, maka Allah menggunakan kata ata, kami telah berikan
kepada Nabi Daud dan Sulaiman ilmu. Di ayat yang lain, walaqad ataina Luqmana al-hikmah. Sungguh telah kami berikan kepada Sayyidina Luqman al-hikmah. Ya, hikmah sesuatu yang mulia, sesuatu yang berharga, sesuatu yang besar. Maka Allah gunakan kata ata. Kami berikan kepada Sayyidina Luqman hikmah. Di ayat yang lain, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Pakai kata ata juga. Dia Allah memberikan hikmah kepada siapa yang Ia kehendaki, dan siapa yang telah diberikan hikmah maka sungguh dia telah diberikan kebaikan yang berlimpah. Zakat yang kita keluarkan, karena zakat adalah satu syariat, satu ibadah, maka ibadah itu tentu mulia. Maka redaksinya bukan pakai kata a'ta, tapi apa? Ata. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u marrakin. Ya, dirikanlah salat dan berikanlah zakat. Pakai kata ata, fil amrnya atu bentuk jamak. Jadi semua yang pemberian Allah yang begitu besar, yang istimewa, Allah pakai redaksi kata memberikan dari kata ata. Kalau a'ta dalam Al-Quran sesuatu yang remeh, sesuatu yang gak ada harganya. Wa'ata qalila wa akda misalnya, dan dia memberikan sesuatu yang sedikit. Nah, pakai a'ta qalila, sedikit. Di ayat yang lain tentang jizyah, jizyah yang diambil dari orang kafir itu dianggap sesuatu yang remeh, yang gak ada nilainya. Beda dengan zakat. Maka disebut hatta yu'tu al-jizyah an yadin wa hum shagirun, hingga diberikan pada mereka jizyah dari tangan mereka. Wa hum shagirun, dan mereka orang-orang yang hina. Sesuatu yang remeh pasti pakai kata a'ta. Nah, tapi kenapa ketika Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW anugerah, Allah menggunakan kata a'ta bukan ata? Berasal dari kata a'ta. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Pakai kata a'ta, yu'ti. Di ayat di surat Al-Kautsar juga redaksi yang sama, inna a'tainaka al-kautsar. Kenapa gak atainaka? Padahal Nabi kan diberikan anugerah yang sangat besar. Gak ada pemberian yang Allah berikan kepada Nabi melainkan itu semua pemberian yang paling terbaik, yang paling mulia, yang paling istimewa. Sebagaimana yang Allah firmankan, wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Allah telah menurunkan kepadamu Al-Quran dan Sunnah, dan Allah telah mengajarkan. Coba lihat langsung lafadznya 'allamah. Ya. Kalau kepada Nabi ilmu, langsung Allah sebut 'allamaka. Allah yang langsung mengajar padamu. Kalau Nabi Sulaiman, Nabi Daud nggak sebut secara langsung, disebut memberi. Walaqad ataina Dauda wa Sulaimana ilma. Kami telah berikan ilmu kepada Nabi Daud dan Sulaiman. Tapi kalau Nabi Muhammad berbeda. Allamaka ma lam takun ta'lam. Dia Allah mengajar langsung kepadamu, wahai Nabi Muhammad, semua ilmu yang tidak pernah kau ketahui. Ini perbedaan Nabi dengan seluruh para anbiya, bahwa ilmunya Nabi itu langsung dari Allah. Kalau ilmu-ilmunya para nabi Allah berikan, tidak langsung Allah mengajar. Allah berikan, Allah turunkan, langsung masukkan ke hati. Tapi kalau Nabi allamaka, langsung diajar. Ada talaki. Talaki. Kalau ulama Syekh Abu Habs Sya'rani, dia punya perbedaan hanya satu, talaki. Kalau Nabi dengan Allah talaki, kaifiyahnya wallahu alam. Tapi yang lain itu hanya lewat wasilah. Kalau Nabi langsung talaki dengan Allah Subhanahu wa allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Nah, maka ulama menerangkan kenapa Allah katakan dengan lafaz a'ta, pemberian itu kepada Nabi Muhammad SAW. Maka dijawab bahwa semua pemberian yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW dibandingkan dengan kedudukan Nabi Muhammad di sisi Allah, bagi Allah semua pemberian yang begitu besar itu kecil.
Nggak ada artinya untuk kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Sebesar apapun pemberian yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW, Allah menganggap itu hanya kecil, sebab kedudukan Nabi Muhammad SAW begitu amat istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka contoh yang paling mudah, jika seseorang mencintai seseorang, taruhlah suami mencintai istri atau anak, dia akan memberi tanpa henti-hentinya, sekalipun itu jumlah yang sangat besar. Tapi jika ditanya kepada dia yang memberi itu, dia akan mengatakan, saya nggak beri apa-apa. Ya ini ya karena saya senang, saya cinta, sehingga yang saya berikan itu saya tidak hitung. Begitulah Allah Ta'ala ketika memberi anugerah kepada Nabi Muhammad SAW, Allah menggunakan kata a'ta, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, inna a'tainaka al-kautsar. Semua pemberian yang begitu besar yang aku berikan kepada wahai Nabi Muhammad SAW itu kecil, tidak ada artinya dengan pangkat dan kedudukanmu di sisiku yang aku amat mencintai dirimu, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seperti itu maknanya. Nah, maka alhamdulillah kita kebagian itu, ya, kita bagian daripada orang yang mendapatkan anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW, maka kita pun dapat, karena kita gak bisa pisah dengan Nabi SAW. Kita sudah dipilih menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Lamma da'allah da'ina li ta'atihi bi akrami rusli kunna akramal umami. Dikatakan bahwa ketika Allah memanggil penyeru dakwah, yaitu Nabi Muhammad, untuk taat kepadanya, maka beliau menjadi Rasul yang paling mulia dan umatnya menjadi umat yang paling mulia. Yakunu khairal anbiya wa ummatuhu khairal umam, ya, maka umatnya menjadi umat terbaik sebab nabinya adalah nabi yang terbaik, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya terakhir ketika kita baca sirah nabawiyah atau baca maulid Nabi, maka ada dua poin penting, yaitu yang pertama kata Al-Habib Ali Al-Habsi, tashwikan lisami'in min khawasil mu'minin, menumbuhkan rasa rindu bagi orang yang mendengar dan membaca biografi Nabi Muhammad SAW kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah ada rindu kepada Nabi, digolongkan dia sebagai min khawasil mu'minin, orang pilihan di kalangan orang beriman, karena gak semua orang Islam punya rindu kepada Nabi, ya. Rindu itu satu dorongan di dalam jiwa yang dimana selalu terfikirkan kepada orang yang dirindukan. Kata Habib Ali, kalau sudah sampai level itu, seseorang ketika mendengar cerita Nabi, biografi Nabi, bahkan dalam keadaan sendiri pun hatinya terpaut rindu kepada Nabi, min khawasil mu'minin, dia termasuk orang-orang khusus di kalangan orang-orang beriman. Wa tarwihan lil muta'alliqin bihadzal nuril mubin, dan juga mendengarkan biografi beliau, nama beliau, salawat kepada beliau, itu menumbuhkan rasa senang hati ini sehingga selalu terikat dengan beliau, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jam'an hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'zuma wa la tajal minna wa la minna shakila mahruma. Subhanaka wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam wa lakum minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.